Teruslah melangkah dengan keyakinan, jadilah individu yang kuat dan kembangkan diri Anda dalam keheningan. Kesendirian bukanlah tanda kekalahan, melainkan ini adalah fase kehidupan di mana Anda dihadapkan pada sosok yang paling mampu mengubah narasi hidup Anda, diri Anda sendiri. Saya meyakini bahwa ini adalah salah satu fase yang paling menantang dan autentik yang dapat dialami seseorang, terutama ketika tidak ada orang lain yang menyaksikan. Tidak ada orang di sekitar Anda, tidak ada yang memberikan dukungan, hanya ada diri Anda. Para penganut stoicisme telah memahami konsep ini jauh sebelum kita. Mereka tidak mempersiapkan diri untuk hari-hari yang mudah. Mereka mempersiapkan diri untuk kelelahan, keraguan, dan malam-malam di mana pikiran bertanya, apakah masih ada nilai untuk melanjutkan. Disinilah kekuatan sejati itu muncul. Ketika di dalam diri Anda muncul keinginan untuk menyerah, namun Anda tetap melangkah lebih jauh. Jika saat ini Anda berada dalam fase yang lebih terisolasi, hal itu tidak berarti Anda ditinggalkan. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa Anda berada dalam proses pelatihan mental dan emosional. Di sini video ini akan berperan. Saya ingin membagikan 4 prinsip sederhana dan klasik dari para penganut stoicisme untuk memanfaatkan kesendirian ini sebagai sarana pengembangan karakter, disiplin, dan kejernihan. Jika Anda merasa lelah dengan kelemahan dalam kesendirian, video ini ditujukan untuk Anda. Mari kita sesuaikan pola pikir ini, perkuat dari dalam dan terus melangkah maju. Mari kita mulai. Aturan 1. Pelajari untuk menguatkan diri sendiri. Mungkin kamu telah menyadari bahwa ketika segalanya runtuh, itu selalu di malam hari. Ketika ponselmu diam, ketika percakapan berakhir, ketika tidak ada yang online untuk menjawabmu. Di momen itulah kebenaran muncul yang hampir tidak ada yang suka hadapi. Pada dasarnya, itu adalah kamu dengan dirimu sendiri. Dan itu menyakitkan karena kita diajari untuk bergantung pada orang lain. Seseorang yang mendengarkan, seseorang yang memvalidasi, seseorang yang mengerti, seseorang yang menggenggam tangan kita. Tetapi stoicisme melihat ke dalam matamu dan berkata, kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan, selama kamu berhenti melarikan diri dari dirimu sendiri. Menguatkan diri sendiri tidak berarti menjadi pulau yang dingin tanpa perasaan. Itu bukan tentang mengeraskan hati, itu tentang memperkuat pikiran. Seneca berkata, orang yang cukup dengan dirinya sendiri adalah besar. Saya membutuhkan waktu untuk memahami ini. Saya pikir kekuatan datang dari mendapatkan dukungan, pengakuan, orang-orang di dekat kita. Hari ini saya tahu, kekuatan datang ketika kamu terus maju, bahkan tanpa semua itu. Tetapi perhatikan, dia tidak berbicara tentang kesombongan, dia berbicara tentang otonomi emosional. Ini adalah kemampuan untuk kamu jatuh, melihat dirimu di cermin dan berkata, ini menyakitkan tetapi saya terus maju. Saya bukan apa yang terjadi padaku, saya adalah apa yang saya lakukan dengan itu. Inilah kekuatan yang tumbuh dalam keheningan, tanpa sorakan, tanpa penonton. Apakah kamu pernah menyadari bagaimana ketika kamu merasa buruk, kamu berlari untuk mengalihkan perhatian? Menggulung feed, menonton apapun, makan apa yang tidak perlu, berbicara dengan siapapun yang tidak menambah nilai, hanya untuk tidak sendirian dengan pikiranmu. Tetapi disitulah kamu melemah, karena setiap kali kamu melarikan diri dari dirimu sendiri, kamu kehilangan kesempatan untuk mengenal dirimu. Dan bagaimana kamu akan kuat jika kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya? Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu toleransi, apa yang tidak ingin kamu terima lagi. Stoicisme bukan tentang menanggung semuanya dalam diam, itu tentang memahami apa yang layak untuk energimu dan apa yang tidak layak untuk menjatuhkanmu lagi. Langkah pertama untuk menguatkan diri sendiri adalah menerima kenyataan apa adanya, bukan seperti yang kamu inginkan. Epictetus berkata, kenyataan menghantam, tetapi yang benar-benar menyakiti adalah penilaian yang terburu-buru. Ketika saya memahami ini, saya berhenti berjuang melawan dunia dan mulai mengatur pikiran. Kamu mungkin telah ditolak, dikhianati, dilupakan, diabaikan. Itu adalah fakta. Namun apa yang kamu lakukan dengan itu adalah pilihan. Kamu bisa menceritakan dirimu bahwa kamu tidak cukup, bahwa tidak ada yang peduli, bahwa kamu lahir untuk kalah. Atau kamu bisa melihat rasa sakit sebagai latihan yang brutal, tetapi diperlukan. Seolah-olah kehidupan berkata, saya tahu itu menyakitkan, tetapi disinilah kamu tumbuh. Menjadi kuat sendirian adalah seringkali bangkit dari tempat tidur ketika tidak ada yang melihat.
mencuci wajah setelah menangis, dan meskipun begitu memenuhi apa yang kamu janjikan pada dirimu. Belajar ketika akan lebih mudah untuk mengalihkan perhatian. Merawat tubuh meskipun tidak termotivasi. Mengatakan tidak pada apa yang melemahkanmu meskipun itu membuatmu lebih sendirian untuk sementara waktu. Tidak ada glamor, tidak ada musik heroik yang diputar di latar belakang. Itu adalah kamu di sebuah ruangan sederhana, membuat keputusan yang tidak ada yang akan bertepuk tangan, tetapi yang akan mengubah siapa dirimu sepenuhnya dalam beberapa bulan ke depan. Banyak orang bingung antara dukungan dan kruk. Dukungan itu baik, sehat, manusiawi, tetapi ketika kamu tidak tahu bagaimana berjalan tanpa seseorang di sampingmu, ketidakhadiran apapun akan menghancurkanmu. Stoicisme mengundangmu untuk melakukan perjalanan sebaliknya. Pertama, pelajari cara berjalan sendiri. Kemudian bagikan jalan dengan orang-orang yang memberi nilai. Jangan berharap orang lain menjadi dasar, struktur, alasanmu untuk bernapas. Itu terlalu berat untuk dibawa oleh manusia manapun. Dasarmu haruslah dirimu. Dan itu bukan egoisme, itu tanggung jawab. Tanyakan pada dirimu sendiri apa yang kamu terima yang melemahkanmu dan apa yang bisa kamu lakukan hari ini meskipun kecil, tetapi yang akan membuatmu sedikit lebih kuat besok. Jangan menunggu momen yang sempurna, motivasi yang sempurna, skenario yang sempurna. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, tindakan yang benar selalu mungkin sekarang. Kekuatan tidak datang sebelum tindakan, ia lahir selama hari ketika kamu merasa lemah, tanpa energi, tanpa iman, dan itu baik-baik saja. Kekuatan bukanlah garis lurus. Yang penting adalah meskipun jatuh kamu tidak meninggalkan dirimu. Alih-alih mengutuk dirimu, menilai dirimu, coba bicaralah pada dirimu seperti kamu berbicara dengan seseorang yang kamu cintai. Saya tahu kamu lelah, tetapi kamu sudah melewati hal-hal lain. Mari kita hanya melangkah selanjutnya. Itulah arti menjadi kuat sendirian. Bukan tentang tidak pernah jatuh, itu adalah menjadi jenis orang yang tidak meninggalkan diri sendiri ketika jatuh. Pada dasarnya pertanyaannya bukan siapa yang bersamaku, tetapi apakah aku bersamaku? Apakah kamu membela diri, merawat diri, menghormati diri, atau kamu adalah yang pertama untuk mengkhianati, mengkritik, merendahkan diri sendiri? Mulai hari ini, mulailah mengamati dirimu seperti seorang penjaga mengamati sesuatu yang ingin dilindungi. Pikiranmu adalah kuilmu, kedamaianmu adalah emasmu, perhatianmu adalah energi vitalmu, dan kamu bertanggung jawab atas semua itu. Jika pesan ini bergema di dalam dirimu, catat itu di kolom komentar sebagai komitmen pada dirimu sendiri. Saya tidak akan meninggalkan diri saya. Itu adalah tindakan pertama kekuatan diam. Saya hanya meminta dua hal, berlangganan dan beri suka. Terima kasih, mari kita lanjutkan. Aturan kedua, lanjutkan evolusi Anda. Percayalah pada diri sendiri. Apakah Anda pernah menyadari betapa mudahnya memulai sesuatu dan betapa sulitnya untuk melanjutkannya? Memulai program diet, rutinitas latihan, kebiasaan baru, studi, atau proyek pribadi seringkali terasa menyenangkan. Di hari pertama Anda mungkin merasa termotivasi, percaya diri, dan penuh energi. Namun seiring berjalannya waktu, tantangan seperti minggu yang buruk, kelelahan, kesepian, dan kurangnya hasil yang segera dapat terlihat mulai muncul. Tanpa disadari, keraguan terhadap diri sendiri pun mulai mengintai. Apakah saya benar-benar mampu? Apakah saya membuang waktu? Apakah lebih baik menyerah? Disinilah banyak orang berhenti, bukan karena kurangnya potensi, melainkan karena kurangnya kepercayaan pada diri sendiri dan kesabaran terhadap proses yang sedang berlangsung. Jika stoicisme adalah sosok, ia akan meletakkan tangan di bahu Anda dan berkata, ini tidak dimaksudkan untuk mudah, tetapi untuk konsisten. Marcus Aurelius tidak menulis meditasi untuk publik, ia menulis untuk mengingatkan dirinya sendiri setiap hari agar tetap pada jalur yang telah ditetapkan. Ini adalah proses evolusi, bukan lompatan ajaib. Ini adalah perjalanan yang memerlukan ketekunan. Mempercayai diri sendiri bukan berarti yakin Anda tidak akan pernah gagal, melainkan itu berarti memahami bahwa meskipun Anda mengalami kegagalan, Anda tidak akan menyerah. Pertimbangkan sebuah gym. Semua orang mendambakan tubuh impian, tetapi jarang ada yang mau melalui proses yang membosankan, mengulangi gerakan demi gerakan, minggu demi minggu, tanpa melihat hasil yang cepat. Perubahan fisik terjadi secara perlahan, hampir tidak terlihat, hingga suatu hari seseorang berkomentar, apakah Anda sudah kurus? Anda terlihat lebih kuat.
Saat itu Anda menyadari bahwa perubahan telah terjadi meskipun Anda merasa tidak ada yang berubah. Hal yang sama berlaku untuk pikiran Anda. Membaca buku hari ini, bangun sedikit lebih pagi, menyelesaikan tugas yang selalu Anda tunda atau tidak merespons provokasi, semuanya terlihat sepele, tetapi itu adalah pembentukan otot mental. Evolusi adalah tentang beban kecil yang diulang saat tidak ada yang memberikan apresiasi. Percaya pada diri sendiri berarti tidak mengalihkan nilai diri Anda berdasarkan pendapat orang lain. Akan selalu ada orang yang menganggap Anda berkhayal, berlebihan, terlalu ambisius, atau mengalami perubahan yang terlalu signifikan. Ketika Anda mulai serius terhadap diri sendiri, Anda mungkin akan mengganggu orang-orang yang terbiasa melihat Anda dalam skala yang lebih kecil. Seneca pernah mengatakan, bukan karena banyak orang berjalan di jalan yang sama, itu menjadi benar. Sebagian besar tersesat. Jika Anda menggunakan mayoritas sebagai ukuran, Anda tidak akan pernah bergerak dari tempat Anda. Pendapat orang lain hanyalah kebisingan. Konsistensi adalah kompas. Kepercayaan tidak dibangun dengan kalimat motivasi, itu dibangun dengan bukti. Apakah Anda mempercayai seseorang yang selalu gagal memenuhi janjinya, selalu terlambat atau selalu menemukan alasan untuk tidak hadir? Tentu saja tidak. Sekarang, pikirkan sejenak. Sudah berapa kali Anda melakukan hal yang sama pada diri Anda sendiri? Sudah berapa kali Anda berjanji untuk benar-benar berubah, merawat diri, dan menghormati diri hanya untuk mengkhianati diri Anda sendiri? Inilah mengapa keraguan terhadap diri sendiri sering muncul, karena Anda telah mengkhianati diri Anda berkali-kali. Kabar baiknya adalah bahwa hal ini dapat diperbaiki dengan tetap setia pada janji kecil, bukan yang besar. Jangan mulai dengan berjanji untuk menjadi orang lain dalam seminggu. Mulailah dengan menjanjikan hal-hal yang benar-benar dapat Anda penuhi hari ini, meskipun kecil, tetapi lakukan secara konsisten. Sebuah analogi yang sederhana, percaya pada diri sendiri adalah seperti mempercayai seorang pengemudi. Di awal Anda mungkin merasa cemas, melihat ke samping, dan tidak dapat bersantai. Namun, seiring waktu, jika pengemudi tersebut menunjukkan bahwa ia tahu apa yang dilakukan, Anda mulai merasa tenang dan rileks. Hal yang sama berlaku untuk diri Anda. Di awal perubahan, Anda mungkin tidak mempercayai setiap keputusan yang Anda buat. Namun jika Anda tetap teguh hari demi hari, akan tiba saatnya Anda melihat ke belakang dan menyadari, saya benar-benar berbeda. Saya dapat mempercayai diri sendiri. Filsuf Chrysippus, salah satu tokoh utama Stoicisme, berpendapat bahwa kemajuan moral adalah proses yang lambat dan penuh kemunduran, tetapi setiap kali Anda kembali dengan sedikit lebih sadar. Masalahnya bukan jatuh, tetapi keputusan untuk tetap berada di tanah. Jadi, mulai hari ini alih-alih bertanya, apakah ini akan berhasil? Ajukan pertanyaan yang lebih konstruktif. Apakah saya akan terus maju bahkan ketika menghadapi kesulitan? Karena inilah yang menentukan siapa yang berkembang dan siapa yang tetap di tempat yang sama. Bukan bakat, bukan keberuntungan, bukan pengakuan, melainkan kemampuan untuk terus melangkah meskipun dalam kesunyian, bahkan ketika tidak ada yang percaya termasuk diri Anda sendiri, di hari-hari yang sulit. Jika kata-kata ini memberikan makna bagi Anda, silakan catat di kolom komentar sebagai komitmen terhadap perjalanan Anda sendiri. Saya akan melanjutkan evolusi saya. Aturan 3. Keheningan sebagai sarana penyembuhan dan pencarian tujuan. Keheningan seringkali menimbulkan ketakutan bagi banyak individu. Banyak orang merasa tidak nyaman berada dalam kondisi tanpa musik, tanpa televisi, atau tanpa percakapan. Seolah-olah ketika suasana menjadi tenang, pikiran-pikiran yang terpendam mulai mengemuka. Inilah sebabnya mengapa keheningan memiliki kekuatan yang signifikan. Ia mengungkapkan apa yang kita hindari untuk dengar. Sebagian besar orang cenderung menghindari keheningan karena mereka menyadari bahwa ketika suara-suara hilang, kebenaran yang menyakitkan akan muncul ke permukaan. Stoicisme di sisi lain mengajarkan untuk tidak melarikan diri. Ia mendorong kita untuk duduk dalam keheningan itu dan mengamati, bukan untuk menambah penderitaan, tetapi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik. Bayangkan keheningan sebagai momen ketika air yang keruh akhirnya menjadi tenang. Ketika kita terus mengaduk, mengguncang, atau menggerakkan, segala sesuatunya menjadi kacau dan dipenuhi kotoran. Namun jika kita menghentikan aktivitas tersebut dan membiarkan keadaan tenang, kotoran akan mengendap dan air menjadi lebih jernih. Pikiran kita pun tidak berbeda. Selama kita terjebak dalam gangguan, pendapat, notifikasi, gosip, dan kebisingan, segala sesuatunya menjadi campur aduk.
emosi, ketakutan, keinginan, dan frustrasi. Dalam keheningan, debu ini mulai mereda. Meskipun proses ini tidak nyaman karena kita harus menghadapi apa yang telah ada di dalam diri kita sepanjang waktu, pada saat yang sama kita mulai mengalami proses penyembuhan. Banyak beban yang kita rasakan saat ini bukan disebabkan oleh kejadian yang berlangsung kemarin, tetapi karena kita tidak pernah benar-benar merasakannya, mencerna, atau memahaminya. Kita menahan penghinaan, pengkhianatan, dan frustrasi, dan terus maju seperti seseorang yang menyembunyikan sampah di bawah tempat tidur. Namun, akan ada saatnya ketika semua itu tidak dapat lagi ditampung. Pada saat itulah krisis kecemasan, kekosongan, kehilangan motivasi, dan perasaan tersesat akan muncul. Keheningan adalah saat kita membuka pintu internal ini. Dan alih-alih terus berpura-pura tidak melihat, kita memutuskan untuk membereskannya. Apakah proses ini menyakitkan? Tentu saja, dan pasti melelahkan, tetapi itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Marcus Aurelius, seorang kaisar, jenderal, dan pemimpin kekaisaran, menulis untuk dirinya sendiri dalam keheningan. Di pagi hari sendirian, ia menuliskan keraguannya, ketakutannya, dan usahanya untuk menjadi individu yang lebih baik. Ia memiliki semua alasan untuk teralihkan oleh kekuasaan dan kebisingan dunia, tetapi ia menyadari bahwa tanpa kembali ke keheningan, ia akan tersesat. Ini adalah pengingat bagi kita semua. Tidak peduli seberapa banyak yang terjadi di sekitar kita, kita memerlukan momen di mana dunia diam agar kita dapat mendengar suara diri kita sendiri. Disinilah tujuan hidup mulai terlihat. Banyak orang bertanya, apa tujuan saya? Seolah-olah itu adalah frasa yang sudah tertulis di suatu tempat, menunggu untuk ditemukan, seperti kata sandi Wi-Fi. Namun, tujuan tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari keheningan. Ia terungkap ketika kita berhenti untuk bertanya dengan sungguh-sungguh. Apa yang berarti bagi saya? Apa yang tidak lagi bisa saya jalani? Dengan apa saya ingin menghabiskan hidup saya? Kita tidak dapat mendengar jawaban-jawaban ini dalam suasana yang bising, dengan feed yang terus bergulir, dan pikiran yang melompat dari satu rangsangan ke rangsangan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, keheningan bisa menjadi sesuatu yang sederhana. Beberapa menit tanpa menyentuh ponsel, berjalan tanpa musik, menikmati kopi sambil merenung, atau duduk di tempat tidur sebelum tidur dan hanya bernapas. Ini bukan mistisisme, ini adalah kebutuhan mental. Sama seperti kita mandi untuk membersihkan tubuh, kita memerlukan jeda-jeda hening untuk membersihkan pikiran. Epictetus mungkin tidak memiliki media sosial, tetapi jika ia memilikinya, ia mungkin akan menyarankan sesekali putuskan hubungan dengan dunia agar tidak terputus dari diri sendiri. Dan jangan salah paham antara keheningan dan kelemahan. Terkadang kita memilih untuk tidak menjawab provokasi, tidak terlibat dalam diskusi yang tidak produktif, atau tidak membuktikan apapun kepada mereka yang telah menghakimi kita. Ini bukan tentang menghindar, ini tentang memilih pertempuran kita. Keheningan dalam momen-momen ini melindungi kedamaian dan menjaga energi kita. Ada pertempuran yang dapat kita menangkan ketika kita memutuskan untuk tidak hadir di medan pertempuran. Ini adalah prinsip stoik yang mendasar. Tidak bereaksi secara impulsif, tetapi bereaksi berdasarkan pilihan yang bijaksana. Keheningan juga mengungkapkan siapa diri kita tanpa penonton, tanpa siapapun yang melihat, tanpa siapapun yang tahu, tanpa siapapun yang memberikan penilaian. Apakah kita menyukai diri kita ketika dunia dimatikan? Apakah kita mampu bertahan dalam kebersamaan dengan diri kita sendiri? Jika jawabannya tidak, itu bukan alasan untuk merasa malu. Itu adalah panggilan untuk memulai pekerjaan introspeksi. Karena pada akhirnya kita adalah satu-satunya individu yang akan menghabiskan seluruh hidup kita. Segala sesuatu dan semua orang bisa pergi, tetapi kita tidak dapat melarikan diri dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, belajar untuk berada dalam keheningan dengan diri sendiri adalah bentuk penghormatan terhadap diri. Seiring berjalannya waktu, keheningan tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi tempat perlindungan. Sebuah ruang yang kita kembalikan ketika dunia menjadi beracun dan terlalu bising. Ia menjadi ruang internal yang digambarkan oleh Marcus Aurelius, sebuah ruang di dalam diri kita di mana tidak ada yang eksternal dapat mengendalikan. Di sana kita mengingat apa yang penting, menyelaraskan arah hidup kita, bernapas dalam-dalam, dan kembali ke kehidupan nyata dengan lebih terfokus, lebih tegas, dan lebih memiliki diri. Aturan 4. Manfaatkan waktu sendiri untuk membangun rutinitas yang sederhana. Kesendirian bukanlah masalah. Masalah yang sebenarnya terletak pada ketidakmampuan untuk memanfaatkan waktu tersebut dengan bijak. Banyak orang mengklaim,
saya selalu sendirian. Namun, kenyataannya mereka seringkali dikelilingi oleh layar, notifikasi, dan gangguan lainnya. Ini bukanlah kesendirian, ini merupakan keadaan yang dikelilingi oleh kebisingan yang tidak berarti. Waktu sendiri apabila dimanfaatkan dengan baik merupakan salah satu alat paling efektif untuk mengubah hidup Anda. Stoicisme tidak menganggap kesendirian sebagai hal yang romantis, melainkan sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk membangun rutinitas yang memperkuat diri Anda dalam keheningan. Anggaplah waktu sendiri sebagai lahan kosong. Anda dapat membiarkannya terbengkalai, dipenuhi dengan rumput liar, atau Anda bisa mulai membangun sesuatu yang solid secara bertahap. Rutinitas yang sederhana adalah bagian dari pembangunan tersebut. Ini bukan tentang mengisi hari dengan banyak aktivitas, melainkan tentang memilih beberapa tindakan yang, jika dilakukan secara berulang, akan membawa perubahan dalam diri Anda. Seneca pernah mengatakan, hidup jika dimanfaatkan dengan baik sudah cukup. Masalahnya adalah, seringkali kita tidak memanfaatkan waktu yang ada. Kita justru menyia-nyiakannya. Sebagian besar pemborosan ini terjadi ketika kita sendirian dan menyerahkan diri pada otomatisasi. Saat Anda sendirian, sangat mudah untuk terjerumus ke dalam kebiasaan yang melemahkan. Mengonsumsi makanan yang tidak perlu, menonton konten yang tidak memberikan nilai, mengunjungi orang-orang dan kenangan yang menyakitkan, serta membandingkan diri dengan orang lain. Tujuan di sini adalah untuk membalikkan keadaan. Ubah waktu yang sama ini menjadi laboratorium penguatan. Tidak perlu memiliki rutinitas yang sempurna atau layak untuk film, yang penting adalah rutinitas tersebut milik Anda dan konsisten. Mulailah dengan hal-hal dasar, pagi dan malam. Dua momen ini ibarat pintu masuk ke dalam hari-hari Anda. Apa yang Anda lakukan setelah bangun tidur dan sebelum tidur akan membentuk keadaan mental Anda. Ketika Anda bangun dan langsung mengambil ponsel, Anda memberi sinyal kepada diri sendiri bahwa dunia di luar lebih penting daripada saya. Bagaimana jika Anda membalikkan situasi ini? Bayangkan jika Anda bangun dan sebelum terjun ke dalam kekacauan meluangkan waktu 5 atau 10 menit hanya untuk diri Anda sendiri. Bisa untuk bernapas, menuliskan perasaan Anda, bersyukur atas hidup, atau meninjau rencana untuk hari itu. Marcus Aurelius melakukan hal ini. Ia mempersiapkan pikirannya untuk menghadapi berbagai tantangan dan menyadari bahwa meskipun akan menghadapi masalah dan orang-orang yang sulit, ia tetap memiliki pilihan dalam sikapnya. Di malam hari, alih-alih tidur dengan pikiran yang penuh rangsangan, Anda dapat memanfaatkan waktu sendiri untuk meninjau hari Anda. Di mana Anda berhasil, di mana Anda kehilangan arah, dan apa yang dapat Anda lakukan lebih baik. Ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, ini adalah untuk melakukan evaluasi. Musonius Rufus, salah satu tokoh besar dalam Stoicisme, merekomendasikan hal ini. Melakukan pemeriksaan harian terhadap perilaku diri. Ini seperti menjadi pelatih bagi diri sendiri, meninjau rekaman tindakan Anda untuk memperbaiki performa di masa mendatang. Rutinitas sederhana di waktu sendiri dapat diorganisir dalam 3 pilar: tubuh, pikiran, dan karakter. Untuk tubuh, Anda tidak perlu melakukan hal yang rumit. Anda bisa berjalan sendirian, melakukan beberapa latihan ringan di rumah, melakukan peregangan, atau menjaga pola makan yang lebih baik. Ketika Anda merawat tubuh dalam keheningan, tanpa memposting tentangnya atau memberitahu orang lain, Anda melatih disiplin yang murni. Ini adalah ungkapan dari diri Anda. Saya merawat diri saya sendiri ketika tidak ada yang melihat. Ini membangun rasa hormat terhadap diri sendiri. Dalam hal pikiran, waktu sendiri adalah berharga. Membaca beberapa halaman dari buku yang baik, mengonsumsi konten yang merangsang pemikiran, menuliskan pikiran Anda, atau menyelesaikan tugas penting yang selalu Anda tunda. Seolah-olah setiap hari Anda memberi makan otak Anda dengan hal-hal yang memperluas wawasan, bukan sekadar menghibur. Hiburan bukanlah musuh, tetapi jika itu mendominasi waktu sendirian Anda sedang menukar pertumbuhan dengan pembiusan. Sedangkan karakter dilatih melalui pilihan-pilihan kecil yang tidak terlihat oleh orang lain. Ketika Anda bisa berbohong dan memilih untuk berkata jujur. Ketika Anda bisa berbicara buruk tentang seseorang dan memilih untuk tetap diam. Ketika Anda bisa membalas dendam dan memutuskan untuk menjauh. Keputusan-keputusan diam ini yang diambil dalam waktu sendiri membangun kekuatan yang tidak terlihat dalam foto, tetapi dirasakan dalam cara Anda berinteraksi dengan dunia. Chrysippus menyatakan bahwa kemajuan moral terjadi dalam detail-detail kecil ini, bukan dalam pidato-pidato yang megah.
Bayangkan waktu sendirian Anda seperti mode hemat energi pada ponsel. Anda bisa menghabiskan daya baterai untuk berbagai hal, tetapi Anda harus memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting agar tidak cepat habis. Ketika Anda sendirian, Anda dapat menghabiskan energi dengan kecemasan, perbandingan, atau nostalgia yang merugikan, atau Anda bisa mengarahkannya pada tindakan yang membuat Anda sedikit lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tidak perlu melakukan transformasi yang radikal, yang diperlukan adalah kemajuan kecil. Contohnya, ketika Anda sendirian di malam hari merasa lelah dengan ponsel di tangan. Anda mungkin ingin terjun ke dalam video tanpa akhir atau berbicara dengan seseorang hanya untuk menghindari diri sendiri. Pada saat itu, jika Anda berkomitmen pada rutinitas sederhana, Anda berpikir, "Oke, sebelum melakukan apapun, saya akan membaca 5 halaman dari buku ini. Saya akan melakukan 10 menit peregangan. Saya akan menulis 3 hal yang saya pelajari hari ini." Meskipun terlihat sepele, itu adalah langkah sadar Anda untuk mengambil kendali atas hidup Anda sendiri. Hal penting lainnya adalah jangan penuhi dengan aturan-aturan yang tidak realistis. Perfeksionisme adalah musuh dari konsistensi. Jika Anda mencoba mengubah waktu sendirian, Anda menjadi panduan yang ketat, Anda akan menyerah dalam beberapa hari dan merasa gagal. Jadilah bijaksana. Pilih beberapa tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif bagi Anda dan yang dapat Anda ulangi. Seiring berjalannya waktu, sesuaikanlah. Stoicisme banyak berbicara tentang kemajuan, bukan kesempurnaan. Pertanyaannya bukanlah, apakah saya melakukan semuanya dengan benar, tetapi apakah saya lebih baik daripada 6 bulan yang lalu? Ingatlah juga bahwa waktu sendirian bukanlah sebuah hukuman, itu adalah sebuah peluang. Alih-alih berpikir saya tidak memiliki siapa-siapa, cobalah untuk berpikir, saya memiliki ruang untuk membangun diri saya. Ada orang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan beberapa menit keheningan dan tidak memilikinya. Jika Anda memilikinya, Anda perlu belajar untuk menghargainya. Gunakan waktu tersebut untuk mengatur diri, merencanakan, merawat diri, dan menjadi seseorang yang Anda banggakan ketika tidak ada orang lain yang menonton. Ketika Anda memperlakukan waktu sendirian sebagai kesempatan untuk memperkuat diri, kesendirian berhenti menjadi beban dan berubah menjadi lahan untuk pembangunan. Disitulah, tanpa banyak kebisingan, Anda mulai menjadi seseorang yang dapat mengejutkan dunia dan, yang terpenting, diri Anda sendiri. Jika konten ini memberikan resonansi bagi Anda dalam beberapa hal, lakukan 3 langkah sederhana. Berlangganan, karena masih banyak konten stoik yang akan memperkuat Anda. Beri suka, bantu video ini menjangkau mereka yang sedang menghadapi situasi serupa saat ini, dan komentari hingga akhir. Kaum stoik, jika Anda telah mendengarkan hingga di sini, jangan keluar dulu. Klik video yang muncul di layar dan lanjutkan perjalanan evolusi Anda. Mungkin itu adalah apa yang Anda butuhkan untuk didengar hari ini.